Oke, Ananda semuanya. Sekarang materi kita lanjutkan pada bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, coba Ananda perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling Ananda. Nah, tidak semua benda itu makhluk hidup. Jadi, benda ada yang merupakan makhluk hidup, ada yang merupakan makhluk tak hidup. Oke, kita ulangi. Benda yang ada di sekeliling Ananda, ada yang merupakan makhluk hidup, dan ada benda tak hidup. Nah, contoh. Di sekeliling kita ada air, ada udara, ya, ada kayu. Nah, semua itu adalah benda tak hidup. Apa itu makhluk hidup? Nah, yang kita tahu hanya manusia, hewan, tumbuhan. Nah, secara garis besar kita tahu makhluk hidup itu ada 3 yang kita sebutkan tadi. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan memperdalam ilmu kita mengenai makhluk hidup. Bahwasanya makhluk hidup tidak hanya ada yang disebutkan tadi, tapi ada beberapa macam klasifikasinya, dan itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, coba perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Nah, meja belajar yang Ananda miliki terbuat dari kayu. Kayu juga terbuat dari tumbuhan. Nah, apa perbedaannya? Oke, kita lihat. Meja belajar apakah bisa berpindah tempat secara sendirinya? Tidak, kalau tidak kita pindahkan. Ya, tumbuhan juga dia tidak bisa berpindah tempat. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam pergerakannya, ya, meja tidak bisa bergerak sendiri, tetapi tumbuhan bisa bergerak. Nah, Bu, saya tidak bisa melihat tumbuhan itu bergerak. Pergerakan tumbuhan ada beberapa macam. Ada pergerakan tunasnya menghadap matahari, ya. Ini sudah Ananda pelajari saat SD. Ada juga pergerakan akar ke dalam tanah mencari air. Nah, banyak sekali contoh pergerakan tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan dia mampu tumbuh dan berkembang. Awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Nah, tetapi meja belajar yang Ananda miliki apakah dari hari ke hari makin besar? Tentu tidak. Dari penjelasan Ibu di atas, nah, kita bisa juga membandingkan tumbuhan dengan kucing piaraan. Nah, bagaimana cara kita menjawab atau membandingkan keduanya? Tentu kita harus melalui tahapan proses penyelidikan IPA. Apa langkahnya? Pertama, amati. Ananda harus mengamati tumbuhan. Kemudian Ananda amati kucing itu. Nah, setelah mengamati, Ananda interpretasikan, ya, atau inferensikan. Kemudian barulah hasilnya Ananda komunikasikan. Nah, di alam semesta ini, seperti yang kita sebutkan tadi, ada banyak sekali benda-benda. Secara garis besar ada benda tak hidup, ada makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita memperhatikan, semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak akan bisa menghitung nikmatnya, ya, jika air lautan dijadikan sebagai tinta dan ranting-ranting dijadikan sebagai pena, kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri apa yang telah diciptakan. Nah, jadi bagaimana salah satu cara untuk Ananda mensyukuri ciptaan Tuhan tersebut? Yaitu dengan mempelajari ciptaannya. Ya, dengan Ananda bersungguh-sungguh mempelajari materi bab ini,
Berarti Ananda sudah termasuk belajar untuk mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari kedua gambar ini, ada yang pertama gambar A, seorang anak sedang menendang bola atau sedang bermain bola. Sedangkan gambar kedua adalah robot. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, kedua benda ini sama-sama bergerak. Ya, bergerak adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Tetapi pertanyaannya, apakah robot ini termasuk makhluk hidup? Ya, silakan Ananda jawab, apakah robot termasuk makhluk hidup? Nah, pasti Ananda memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan iya, makhluk hidup karena dia bisa bergerak. Ada yang mengatakan tidak, robot itu tidak makhluk hidup karena dia tidak makan, dia tidak bernafas. Ya, tentu jawaban yang benar adalah robot bukan termasuk makhluk hidup. Jadi robot adalah benda tak hidup. Kenapa? Nah, itulah nanti kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar mobil, ada gambar ikan di dalam akuarium, dan ada gambar seekor kucing. Nah, langkah-langkahnya kegiatan 21. Kamu dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap mobil-mobilan, ikan, dan kucing. Oke, kita ingat pelajaran sebelumnya. Untuk melakukan pengamatan, yang kita lihat adalah ciri-ciri fisiknya yang bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera kita. Oke, contoh ciri-ciri ikan atau kucing. Ya, Ibu katakan bergerak karena bisa dilihat oleh mata. Mobil-mobilan bergerak. Oke, berarti kita bisa katakan keterangannya mobil dan kucing sama-sama bergerak. Oke, yang kedua, bisa kita lihat dari warnanya boleh, atau bisa kita lihat dari hasil pembuangannya, ya, atau kalau istilah dalam fisika yaitu ekskresi. Mobil mengeluarkan asap, ya, itu salah satu bentuk ekskresi dari mobil. Ikan atau kucing mengeluarkan urin, ya. Keterangan kucing atau ikan dan mobil-mobilan sama-sama mengeluarkan zat sisa. Oke, untuk selanjutnya silahkan Ananda cari apa ciri-ciri atau penampakan atau ciri fisik dari ikan atau kucing dan mobil-mobilan seperti yang Ibu contohkan. Nah, kemudian yang perlu Ananda ingat adalah tidak semua benda yang bergerak termasuk makhluk hidup. Apa contohnya? Mobil. Mobil bergerak, tetapi dia bukan makhluk hidup. Oke, setelah kita melihat ternyata ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu dari bentuk bendanya. Karena setiap benda yang berbeda jenisnya, bentuknya berbeda antara satu benda dengan benda yang lainnya. Kemudian yang kedua, sifat. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga kita bisa membedakan antara satu benda dengan benda yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri sebuah benda tersebut. Oke, kita perhatikan sebuah mobil. Bagaimana ciri-ciri sebuah mobil? Tersusun dari apa saja mobil tersebut? Oke. Bentuknya, kalau kita lihat, kita tahu bentuk mobil. Ketika kita pergi jalan-jalan keluar, kita melihat sebuah benda, kita tahu kalau benda itu mobil. Nah, apakah mobil bentuknya berbeda dengan motor? Tentu saja, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatnya atau cirinya.
Oke, kita bisa menyebutkan ciri mobil itu dia memiliki 4 roda. Dia memiliki ban yang terbuat dari karet. Dia memiliki kaca, dia memiliki lampu, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat pada tabel ini, kegiatan 22, apa ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kita diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di gambar ini. Apa saja bendanya? Yang pertama tas. Kemudian yang kedua ban mobil. Yang ketiga bola. Yang keempat ada burung. Yang kelima ada helikopter. Ada orang utan dan ada tumbuhan. Nah, kalau kita lihat secara bentuknya, dari bentuknya ini setiap benda ini memiliki bentuk yang berbeda. Kalau dilihat dari ciri-ciri juga berbeda. Oke, kita lihat tabel berikut ini, yaitu tabel 22, nama dan ciri-ciri benda. Oke, pertama, ciri-ciri benda bergerak. Jadi pada tabel kita bisa lihat ada banyak ciri-ciri benda. Ada bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Oke, kita bahas satu saja. Ciri benda bergerak. Nama benda tas. Apakah tas bergerak? Tidak. Jadi kita silang. Ban mobil. Ya, ban mobil iya bergerak kalau digerakkan. Oke, bola bisa bergerak. Pesawat helikopter bergerak. Tumbuhan, orangutan, burung, semuanya bergerak. Apa yang tidak bergerak contohnya? Yaitu rumah, ya, bangunan, dan lain-lain. Oke, kita lihat tumbuh dan berkembang. Apakah tas kita dari waktu ke waktu ukurannya semakin besar? Tidak, ya, berarti tas kita tidak tumbuh. Ban mobil tidak, bola tidak tumbuh juga, pesawat helikopter tidak. Tumbuhan, ya, ketika kita menanam sebuah biji, kemudian biji itu bertunas, kemudian tumbuhan itu menjadi besar, dan tumbuhan itu bisa menghasilkan buah. Nah, itu adalah salah satu contoh proses tumbuh dan berkembang. Orang utan, dia bisa melahirkan. Orang utan itu awalnya kecil sampai besar, itu namanya tumbuh. Burung juga seperti itu. Nah, jadi dari kita mengamati benda-benda dan kita buatkan ciri-cirinya dalam tabel ini, nah, kita bisa mengetahui benda mana yang memiliki ciri yang sama. Nah, untuk benda-benda yang memiliki ciri yang sama, kita bisa kelompokkan dia pada satu kelompok. Ya, atau nama lain dari pengelompokan benda itu adalah klasifikasi. Nah, sekian dulu penjelasan untuk pertemuan pertama ini mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Ayo kita lakukan kegiatan 21 dan 22 dengan baik, kemudian lengkapi tabelnya ya.